Di zaman Rasulullah, ya, lokasinya dekat Sana'a atau masih di negeri Yaman. Ya, ada seorang laki-laki yang saleh punya kebun. Yang kebun ini menghasilkan buah yang luar biasa banyaknya. Istilahnya dia itu petani tapi sukses. Ya. Dan kalau misalnya dia menanam, ya lagi panen, menanam, dia usaha kemudian panen, dia manggil orang untuk hadir untuk lihat panennya. Setelah itu ia sedekahkan. Jadi hobinya itu sedekah. Setiap panen, woro-woro, ayo datang, ini dimakan ini. Dan di dalam proses bertani itu, berkebun itu, ya, proses berkebun itu ia lakukan 3 hal atas hasil panennya. Jadi habis panen dia melakukan 3 hal. Sepertiga dia bagi 3 ya. Sepertiga hasilnya untuk dia pakai modal. Ya, bisa dia jual lagi kan gitu ya, bisa dijual. Nah, kalau biji bisa ditanam lagi buat modal. Yang sepertiga dia pakai sedekah. Oke, yang sepertiga baru dia makan. Ya, misalnya 1 hektar, itu dibagi 3, 1000 meter, ya bagi 3 pokoknya. Tetapi yang jadi masalah, petani ini, tukang kebun ini punya anak. Kalau di kisahnya punya anak 3. Punya anak berapa? 3. Tetapi anak ini sifatnya tidak seperti bapaknya. 360 derajat berbeda. Atau 180 derajat berbeda. Maksudnya apa? Orangnya kikir, pelit. Bahkan kalau panen itu maunya waktu subuh-subuh, waktu masih gelap. Supaya apa? Tidak terdeteksi oleh orang-orang miskin. Nah, kalau di sini kita jelaskan ayatnya, alla yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin. Miskin 1 orang atau banyak? Miskin 1. Kalau banyak masakin. Jadi dia nggak mau 1 orang miskin pun lihat. Saking pelitnya. Itu anak-anaknya itu. Beda sekali dengan bapaknya kan? Bapaknya udah meninggal mewarisi lahan itu. Dilanjutkan sama anaknya, ternyata anaknya tidak bisa meneruskan kebaikan bapaknya. Ya, kalau panen ngumpet-ngumpet, diminta nggak boleh, dilarang masuk kebun orang lain, itu dilarang masuk kebunnya. Ya, kalau panen itu udah janjian, malamnya udah janjian tuh, waktu subuh ya. Fatanadau musbihin, waktu subuh-subuh itu mereka sudah mulai persiapan ya. Panennya pingnya habis subuh. Tapi ternyata coba kita lihat. Waktu subuh udah saling manggil, berangkat ke mana? Ke kebun. Ternyata pas dilihat kebunnya sudah fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum. Di saat tidurnya semalam ternyata Allah porak-porandakan. Ya, ternyata kebunnya dilihat sudah menghitam semuanya. Jangankan dijual, buat makan sendiri aja enggak bisa. Diambil dari mana? Udah hitam nggak bisa dikonsumsi, apalagi dijual. Udah nggak ada sedikit pun yang bisa diambil manfaat. Nah, itu luar biasa itu. Dia nanamnya capek-capek, dia usahanya keras setengah mati, ya. Tapi ternyata sama Allah dihancurkan dalam waktu sekejap, semalam saja. Mereka istirahat, besok lah subuh-subuh kita panen. Jangan terlalu siang, kalau siang keburu ada orang. Oke, janjian tuh bertiga itu. Malah subuh datang dibuka sudah menghitam semua. Dalam 1 malam Allah sudah hitamkan semua kebun itu. Tapi ini punya bapak soleh, anaknya mau bertobat. Jadi ini insya Allah happy ending ya. Anaknya mau bertobat. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika melihat kebunnya demikian, mereka sadar, oh berarti selama ini kita salah. Kita pelit, kita kikir, kita sembunyi-sembunyi, kita nggak berbagi. Oleh yastasnun, kan mereka tidak mengecualikan, semuanya diambil, dilahap. Ya, nggak peduli sedekah sama orang lain ya, enggak. Ternyata kita selama ini salah. Bal nahnu mahrum. Qala awsatuhum ala ma qalakum laula tusabbihun. Bertasbih qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kalau orang ngaku salah, itu segera bertaubat sama Allah, istighfar dan bertasbih subhanallah. Artinya subhanallah apa? Subhanallah
Maha suci Allah. Kenapa sih kalau ada keburukan? Kalau ada keburukan, masya Allah apa subhanallah? Subhanallah. Kenapa sih kalau ada keburukan kok pakai subhanallah? Agar dalam hati kita mensucikan Allah. Ini yang dilakukan anak-anak ini. Pertama sadar kan, kemudian langsung beristighfar dan bertasbih. Lakukan kesalahan subhanallah. Astagfirullah, subhanallah. Maka di ayat yang lain, subhanaka inni kuntu minal. Ada, jadi di istighfar disambung dengan tasbih ada. Karena apa? Kita kecelakaan. Allah itu nggak mau kecelakaan itu terjadi. Itu semua karena kita ujung-ujungnya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum. Ujian untuk kita semua. Allah emang mau kerusakan? Enggak. Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat rusak itu Allah nggak suka. Cuma akan terjadi itu untuk ujian kita. Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakin nas anfusahum yadlimun. Allah nggak suka kezoliman. Tapi akan ada, karena apa? Menguji manusia, dan manusia sendiri yang berbuat zalim. Ya, jadi apa? Kita sucikan sama Allah. Ya Allah, Engkau tuh baik, zat yang baik. Ini semua gara-gara kita semua. Maka mereka juga sadar nih anak-anaknya. Yang kedua, mereka lakukan seperti ini. Apa? Inna kunna zalimin. Sudah beristighfar, kemudian bertasbih, kemudian yang kedua apa yang mereka lakukan? Sadar, inna kunna zalimin. Kami yang berbuat zalim terhadap diri kami. Sadar. Ya, setelah Maha suci Allah, kemudian sadar saya yang salah ya Allah. Jadi kalau lagi pakai sendal, kok putus sendalnya? Itu jangan langsung, oh pantes nih swallow ya nggak kan? Nah, itu jangan gitu ya. Apa kita kesandung ya sama apa botol? Siapa sih yang naruh botol ini? Enggak, salah kita. Kok dulu dalam sahabat sendalnya putus, itu introspeksi, dosa apa yang saya udah lakukan? Itu dilatih coba dalam kehidupan. Jadi tahu-tahu ketiban apa? Siapa sih ini? Enggak gitu, tapi ya Allah, mungkin saya yang salah. Saya habis dosa apa? Ya, misalnya jatuh nih dari sini kemana? Kamar mandi. Aduh, ini siapa sih yang naruh sabun? Bukan, tapi subhanallah, ini saya salah apa nih sama Allah? Jangan-jangan saya nggak tahajud nih malam ini. Nah itu yang harus dilakukan gitu. Ya, jangan malah nyari yang lain. Baru nanti ada juga fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Akan saling menyalahkan, mereka juga nyalakan. Ente sih gitu, pelit-pelit. Ente juga yang kikir. Ente juga nggak mau berbagi. Jadi bertiga itu salah-salahan gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti yang ketiga baru cari penyebabnya. Ini siapa sih nyaruh sabun di sini? Tapi setelah introspeksi dulu. Mungkin saya kayaknya nggak tahajud semalam. Mungkin saya habis ngejek orang tadi siang. Makanya pas malam-malam kesandung misalnya. Itu introspeksi. Jadi habis subhanallah introspeksi. Inni atau inna minadh zalimin. Kuntu minadh zalimin. Inna zalimin. Ya, saya orang yang zalim. Ya. Misalnya apalagi nggak hafal-hafal, introspeksi dulu. Wah, ustadznya susah. Enggak, introspeksi dulu. Saya habis lakukan apa nih? Mungkin habis ketemu ikhwit di taman, kan bisa jadi. Nah, kalau akhwat kan jiwanya besar ya, kalau kecilan ikhwit gitu ya. Gitu. Ya, jadi habis ikhwit di taman jadi hilang konsentrasi, wajar. Ya, ini minadh zalimin. Habis itu baru cari penyebabnya yang ketiga. Kenapa sih gitu ya? Kenapa saya seperti ini gitu? Oh ya, naruh sabun di sini siapa? Jadi licin. Nah, mereka saling salah-salah. Kemudian apa? Qalu ya wailana inna kunna taghin. Ya. Biasanya mereka menyadari kalau mereka telah melampaui batas, bertobat, dia bertobat. Ya. Enaknya punya bapak-bapak atau kakek-kakek soleh. Enaknya sejauh apapun kita jauh dari Allah, nanti Allah akan benturkan kita dan kembalikan kepada jalan yang benar lagi. Antum tahu kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Ada yang gini, ada yang gini. Ya, di saat Nabi Musa disuruh belajar sama Nabi Khidir. Ya, itu tentang Nabi Khidir bunuh anak kecil, ya kan? Kenapa kemudian anak kecil? Karena besarnya dia akan nakal, akan kufur, diselamatin. Kalau kecil kan belum punya dosa, ya kan? Yang kedua tentang kapal yang dibolongin. Kenapa dibolongin? Karena kalau bagus akan disita oleh raja. Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Dan kemudian amal jidar, yaitu jidar itu bukan hanya tembok tetapi bangunan, memang kayak rumah. Kok Nabi Khidir dan Nabi Musa rela sih bangun? Bukan nggak tahu siapa-siapa dan ya, sehingga Nabi Musa tanya. Dan dijawab oleh Nabi Khidir, ini
punya anak yatim. Wa kana abuhuma sholihah. Tuh coba. Dan kalau kita lihat di tafsirnya, ternyata yang soleh bukan bapaknya pas. Bukan bapaknya pas. Makanya tetangga itu pada nggak ngeh gitu. Itu orang yatim, bapaknya biasa aja. Walaupun di situ wa kana abuhuma sholihah, ternyata bukan bapaknya pas, bukan orang tua ibu bapaknya, tapi kakek-kakeknya. Jadi punya keuntungan kakek yang soleh atau kiai di sananya, itu insya Allah ada yang bimbing kita ikut ke bawah. Nah kalau kita soleh sekarang, tenang ya, insya Allah ke bawah-bawahnya bisa disolehkan oleh Allah. Karena bapaknya soleh, ya. Kemudian Nabi Khidir ya, meninggikan bangunan, menyempurnakan bangunan. Begitupun ini kan bapaknya soleh banget nih, anaknya sempat sampai toleh, ya, soleh nggak soleh ya toleh berarti ya. Toleh, ya, dah pelit, kikir, nggak mau berbagi, panen diam-diam. Ternyata apa? Allah sadarkan dengan apa? Kebunnya dijadikan hitam. Nah, yang terakhir setelah tadi apa? Bertasbih, kemudian apa? Zolim, menyadar dirinya kita zolim, sadar tentang kezoliman diri kita. Yang ketiga apa tadi? Baru tanya sebabnya kenapa bencana atau musibah yang terjadi. Yang keempat adalah asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Jadi minta harapan sama Allah. Ya Allah, saya terima musibah ini, saya terima ya Allah, tapi semoga gantikan dengan yang lebih baik. Coba di sini angkat tangan yang sudah hafal doa diterima ketimpa musibah. Apa itu maksud? Terus? Itu sampai situ aja. Nah, yang lain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, masuk. Ada lanjutannya. Ini kan artinya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, saya kasih ya doa. Allahumma, ayo diikuti. Allahumma jurni Allahumma jurni fi musibati nah, kalau disambung ya, Allahumma jurni fi musibati, ayo Allahumma jurni fi musibati. Mudah kan? Tinggal terakhir wakhlufu khairan minha. Wakhlufu khairan minha. Wakhlufu khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wakhlufu khairan minha. Udah hafal? Sekali lagi, Allahumma jurni fi musibati wakhlufu khairan minha. Itu hadis ya yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah. Jadi yang diriwayatkan adalah Ummu Salamah. Ya. Ayo sekarang bareng-bareng 1 2 3 Allahumma. Dah hafal alhamdulillah. Di saat itu Ummu Salamah memiliki husband apa? Husband, kekasih. Suami yang sangat dicintai. Suami yang ganteng, gagah, luar biasa. Waktu medan perang terkecamuk, dia ikutkan di dalamnya. Suaminya Ummu Salamah ini meninggal dunia, syahid di jalan Allah. Sejak itu Ummu Salamah nangisnya nggak berhenti sampai matanya lebam. Pagi nangis, siang nangis terus. Ya, sampai orang-orang bilang udah, yuk maju. Maksudnya nikahi atau melamar daripada Ummu Salamah. Ditolak sama Ummu Salamah. Seakan-akan gak ada yang bisa gantikan suamiku yang keren gitu. Masya Allah. Ini nyata sekali. Akhirnya ke Rasulullah, ya gimana sih Rasulullah, saya belum bisa melupakan sosok suamiku yang luar biasa. Nah, dikasih doa tadi, doa kayak tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufu khairum minha. Amalkan ini. Nah, dia amalkan, terus amalkan, baca. Yang datang ke rumahnya Rasulullah, pelamarnya. Ya siapa yang menolak jadi istrinya Rasulullah? Ya udah diterima lah. Maka Ummu Salamah menjadi ummahatul mukminin, salah satu istrinya Rasul. Tadi berarti dibini. Jadi kasih doa kemudian dinikahi. Ya karena dengan sahabat ada beberapa yang ini nggak mau gitu, karena mungkin ya
sesosok suaminya ini adalah sesosok yang sempurna di matanya gitu kan. Mungkin akan berbeda, mungkin tetap aja di sisi orang lain, tetap aja orang nggak ada yang sempurna lah. Tapi luar biasa mencintai suaminya, berarti suaminya baik banget sama istrinya. Uang belanjaan mungkin banyak kali gitu ya. Nah itu enggak sah. Tapi masih aja gitu, masih aja doa itu diamalkan sampai nggak tahu sampai kapan ya, orang juga kan kasihan juga. Tapi Rasulullah datang ke rumahnya untuk melamarnya, dan ya pastinya siapa yang nggak mau jadi ummahatul mukminin, ibunya orang-orang kaum mukminin, menjadi istrinya Rasulullah SAW. Maka diterimalah lamaran itu, dan itu adalah pengganti daripada meninggalnya sang kekasih yang dicintainya itu. Nah, jadi kalau ada musibah, ya itu silahkan ya doa ini. Doa ini ada dua. Jadi Allahumma ajirni fi musibati itu artinya jadikan ini pahala. Ajar itu pahala. Jadikan ini pahala ya Allah. Hilangnya uangku misalnya, apalagi susahnya hafalanku, apalagi. Pokoknya ini jadikan pahala. Yang kedua, wakhlufu khairum minha, ganti dengan yang lebih baik. Ya. Yang dulu kehilangan motor Supra X, ya semoga jadi NMAX lah, atau jadi PCX gitu misalnya. Tapi doa agar diganti menjadi yang lebih baik. Nah, itu doanya. Supaya kalian kalau kena musibah bisa berdoa kepada Allah, diikhlaskan dan di asa rabbuna ayyubdilana badala yubdilu tabdilan ayyubdilana khairan. Jadi minta jauh yang lebih baik ya Allah. Ya akhirnya nanti sukses ini. Nah, singkat cerita, di akhir cerita itu adalah ketiganya bisa sukses, bisa soleh, dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Karena tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya karena punya orang tua yang saleh. Inna ila rabbina kadzalikal adab, ayat terakhir. Kadzalikal adab. Artinya itu adalah azab. Ya. Jadi yang Allah kasih dalam satu malam itu, dihancurkan semua kebunnya itu cuma satu malam itu adalah azab. Apa lanjutannya? Wala adabul akbar. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, kayak saya juga nih pribadi, tuh minta, ya Allah hukumnya di sini aja, hukumnya di dunia. Habis nggak tahajud, kejepit, atau kejepit mobil, jeder, wadah darah itu kukunya hampir. Tapi alhamdulillah, kenapa? Dihukumnya di sini. Nah, telat sholat mungkin, kena apa misalnya, jatuh kepleset, karena alhamdulillah karena hukumnya di dunia. Kalau di akhirat, wala adabul akhirat ya akbar, lebih gede hukumannya di sana. Udah nggak model kayak kepleset lagi, enggak. Kepleset masuk ke neraka, udah itu. Kepleset nyemplung gitu ya. Jatuh nyemplung gitu. Lebih keras adab di neraka akbar. Nah, kadang sahabat tuh gini. Kalau dapat sakit, sahabat itu ya. Kalau dapat musibah tuh seneng. Kenapa? Itu lagi dekat sama Allah. Dosa-dosanya lagi dihapus, pahala lagi ditetapkan, seneng. Kalau lama nggak sakit, nih sahabat nih, lama nggak sakit itu sedih sahabat itu. Lama nggak kena musibah tuh sedih. Kalau misalnya hidup tuh aman-aman aja tuh sedih. Dia takut kayak lagi dibiarin sama Allah. Kalau orang yang dibiarin tuh dibiarin, istri jelas itu dibiarin, dia bermaksiat, mau apa nggak sholat dibiarin, tetap kaya. Cuma nanti di akhirat habis lah itu orang. Nah, sama Allah tuh dikasih waktu waktu inilah senggang. Maksudnya waktu ditangguhkan, bahasanya di waktu tangguhkan, agar nanti aja hukumannya nanti dijamak. Nah itu dijamak, di total di sana ya, kayak di kasir total di sana. Nah itu jangan, mending dicicil dari sekarang hukuman itu. Sama seperti doa kalau kita minta doa kok langsung terkabulkan, itu akibatnya apa? Di sana gak kebagian. Tak begini nih ya Allah, begini nih dikabulkan sama Allah, di akhirat gak ada bagiannya deh. Yang lainnya lagi panen, dia kosong, kan udah di dunia kemarin. Tuh, itulah ya. Jadi para sahabat terkadang nggak terburu-buru minta doa. Ya kalau dikabulkan iya, kalau enggak ya udah biarin aja gitu. Karena takut apa? Apa yang diberikan di sini tidak diberikan di sana. Gitu. Itu tentang kok kayaknya hari ini kayaknya sial banget deh. Sudah kena hukuman, terus juga kepleset misalnya, terus kecepit dan bola kok kesleo misalnya. Terus habis itu belum dikirim uang. Wah kayaknya bulan ini aduh kacau gitu. Tenang, itu adab kadzalik kalau adab. Wala adabul akhirat akbar ya. Itu adab kalian di dunia ini sementara. Bulan apa misalnya? Ya dikuras dulu biar apa? Dosanya dikurangi sama Allah. Ya pahalanya dikasih. Oh dia dapat pahala sabar. Belum dikirimi masih sabar. Ya dihukum masih sabar. Jangan malah
duh sial banget nih, kayaknya aku sial banget nih. Ya sabar, karena kalau itu nanti kita aman-aman saja, wah di akhirat blek gitu, waduh, sungguh berat, sungguh berat.